Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Sirdevi akan menjelaskan materi tentang pengertian teks cerita sejarah. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan teks cerita sejarah? Jadi, teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang tentang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah, atau dalam definisi lainnya, teks cerita sejarah adalah teks cerita yang berdasarkan catatan-catatan peristiwa masa lampau, dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemukan yang nantinya akan menjadi teks kenyataan sejarah. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Risma Handayani. Sekian. Nama saya Risma Handayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah itu ada 5. 1. Disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa. 2. Bentuk teks cerita ulang. 3. Struktur teksnya orientasi, urutan peristiwa, reorientasi. 4. Sering menggunakan konjungsi temporal. 5. Isi berupa fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Andareva Desafira dari kelas 12 IPS 1. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai struktur teks cerita sejarah. Dalam teks cerita sejarah terdapat struktur yang terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan bagian pengenalan atau bagian awalan dari teks cerita sejarah ini. Biasanya ditulis secara terperinci. Yang kedua yaitu urutan peristiwa. Urutan peristiwa ini merupakan rekaman peristiwa yang ditulis secara kronologis oleh si penulis dan merupakan berisi awalan peristiwa sejarah sampai akhir cerita sejarah ini. Yang ketiga itu adalah reorientasi. Reorientasi ini merupakan bagian akhir dari teks cerita sejarah. Biasanya reorientasi ini berisi mengenai pesan dari si penulis teks cerita sejarah ini. Oh iya, reorientasi ini boleh ada, boleh tidak, tergantung dari si penulis mau menambahkan apa tidak. Jadi reorientasi ini bersifat opsi atau pilihan. Nah, sekian penjelasan mengenai struktur teks cerita sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiul Awwalulo dari kelas 12 IPS 1. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Dalam teks cerita sejarah terdapat beberapa kaidah kebahasaan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, yaitu menggunakan pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah kata yang digunakan untuk mengganti dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Kata ganti orang ini terdiri dari 6. Yang pertama, kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya, aku, beta, dan sahaya. Yang kedua, kata ganti orang pertama jamak. Contohnya, kita dan kami. Yang ketiga, yaitu kata ganti orang kedua tunggal. Contohnya adalah kamu, engkau, dan kau. Yang keempat, yaitu kata ganti orang kedua jamak. Contohnya adalah kalian. Yang kelima adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya dia, ia, dan beliau. Nah, yang keenam adalah kata ganti orang ketiga jamak, yaitu mereka. Yang kedua yang harus kita perhatikan dalam kaidah kebahasaan teks cerita sejarah adalah menggunakan frasa adverbial. Frasa adverbial adalah kata yang menunjukkan peristiwa atau kejadian, waktu, dan tempat. Contoh kalimat frasa adverbial adalah ayahku berangkat ke Jakarta kemarin sore. Kata kemarin sore di sini merupakan keterangan waktu yang termasuk ke dalam frasa adverbial. Yang ketiga adalah menggunakan verba material. Verba material adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukannya. Contoh kalimatnya adalah aku sudah memasak tadi pagi. Kata memasak
termasuk ke dalam verba material karena menggunakan fisik dalam melakukannya. Contoh kata lainnya adalah membaca, menulis, melempar, dan sebagainya. Yang keempat adalah menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata sambung waktu yang digunakan untuk menata urutan-urutan peristiwa dalam cerita. Contoh kalimatnya adalah bersusah payahlah dahulu, kemudian kau baru bisa menikmati hasilnya. Kata kemudian termasuk ke dalam konjungsi temporal. Contoh lainnya adalah sebelum, sesudah, lalu, dan sebagainya. Yang kelima atau yang terakhir yang harus kita perhatikan dalam kaidah kebahasaan teks cerita sejarah adalah menggunakan kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Contohnya adalah ayah tidak pergi bekerja karena hari ini tanggal merah. Kalimat tersebut adalah dua kalimat yang digabungkan yang terdiri dari ayah tidak pergi bekerja dan hari ini tanggal merah yang digabungkan menjadi satu kalimat dengan konjungsi karena. Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Sekian materi dari saya. Sekian, terima kasih. Lanjut ke video selanjutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stevia Stasia dari kelas 12 IPS 1. Kali ini saya akan menyebutkan fungsi teks cerita sejarah. Fungsi teks cerita sejarah ada 4. Yang pertama, ada fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif itu untuk memberikan rasa senang, gembira kepada pembaca. Dan yang kedua, ada fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif ialah memberikan imajinasi, inspirasi, serta kreativitas untuk bangsa dan negara agar lebih baik lagi. Dan yang ketiga, ada fungsi instruktif. Fungsi instruktif yang dimaksud ialah dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, ada fungsi edukatif. Fungsi edukatif itu dijadikan sebagai pembelajaran bagi manusia dalam berperilaku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syariah Salianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis teks cerita sejarah. Jadi teks cerita sejarah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada teks cerita sejarah fiksi. Cerita sejarah fiksi merupakan cerita sejarah yang tidak nyata atau buah imajinasi dari penulisnya. Jalan cerita pada teks cerita sejarah fiksi disusun berdasarkan kisah nyata dan disajikan berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Tokoh yang ada dalam teks cerita tersebut biasanya tidak digambarkan secara penuh. Jenis-jenis dari teks cerita sejarah fiksi diantaranya pertama ada novel. Novel merupakan karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita. Penulis novel disebut juga sebagai novelis. Yang kedua, ada cerpen. Cerpen merupakan cerita pendek berbentuk prosa naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya, berbanding terbalik dengan karya fiksi lainnya yang umumnya lumayan panjang. Yang ketiga, ada legenda. Legenda merupakan cerita prosa rakyat cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Yang keempat ada roman atau kisah percintaan, merupakan jenis karya sastra bentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya berdasarkan watak dan jiwa masing-masing. Yang kedua, ada teks cerita sejarah non-fiksi. Berbanding terbalik dengan teks cerita sejarah fiksi, cerita sejarah non-fiksi merupakan cerita sejarah yang benar-benar terjadi. Oleh sebab itu, dalam pembuatannya harus berdasarkan bukti dan data-data yang objektif. Jenis-jenis dari teks cerita sejarah non-fiksi
Di antaranya, yang pertama ada biografi. Biografi merupakan kisah atau keterangan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua, ada autobiografi. Autobiografi merupakan kisah atau keterangan hidup seseorang yang ditulis oleh orang itu sendiri. Yang ketiga, ada cerita perjalanan. Cerita perjalanan merupakan teks yang berisi teks yang menceritakan tentang sebuah perjalanan. Nah, yang keempat ada catatan sejarah. Catatan sejarah merupakan teks yang menceritakan fakta atau kejadian di masa lalu dan menjadi latar belakang sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Safiatunisa Labibah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan teks cerita sejarah fiksi dan non-fiksi. Ada 3 perbedaan antara teks cerita sejarah fiksi dan non-fiksi. Perbedaan yang pertama terletak pada tokohnya. Pada teks cerita sejarah non-fiksi, tokohnya nyata dan benar-benar ada. Sedangkan pada teks cerita sejarah fiksi, tokohnya hanyalah hayalan. Perbedaan yang kedua terletak pada isinya. Isi teks cerita sejarah non-fiksi seluruhnya berdasarkan fakta yang nyata dan peristiwa tersebut benar-benar terjadi, sehingga dalam proses pembuatannya dibutuhkan data yang objektif dan benar-benar real. Sedangkan pada isi teks cerita sejarah fiksi banyak mengandung kejadian lain yang tak nyata atau hasil imajinasi dari penulisnya. Perbedaan yang ketiga terletak pada sumbernya. Pada teks cerita sejarah non-fiksi, sumbernya berasal dari dokumen sejarah dan tokoh-tokohnya pun relevan. Sedangkan pada teks cerita sejarah fiksi, sebagian besar tokohnya merupakan hasil dari karangan imajinasi penulisnya. Sekian pembahasan dari saya kali ini. Pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Raihan Maulana dari 12 IPS 1 ingin menjelaskan tentang contoh teks cerita sejarah sesuai bagian-bagiannya. Sejarah internet. Bagian orientasi. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969 melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix, kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan, seberapa besar informasi bisa dipindahkan. Dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal sebagai TCP atau IP. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadi informasi terpusat yang apabila terjadi perang bisa mudah dihancurkan. Urutan peristiwa. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu di tahun 1969 dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada Oktober 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi 2, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan
ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Reorientasi. Sekarang internet sudah menjadi hal yang sangat penting bagi manusia. Contohnya untuk siswa sekolah, mereka bisa mendapatkan informasi yang tidak ada di perpustakaan sekolah. Semua itu bisa asalkan mereka punya koneksi internet. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.